Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Wiliantari akan menjelaskan tentang James Coleman. Biografi James Coleman. James Coleman bernama panjang James Samuel Coleman, lahir pada 19 Mei 1926 di Bedford, Indiana, Amerika. Dia adalah seorang polimatik dan pakar teoritis sosiologi. Coleman menimba ilmu di Universitas Columbia pada tahun 1955 dan menerima gelar PhD-nya. Dia memulai karirnya pada tahun 1973 sebagai asisten profesor di Universitas Chicago hingga meninggal pada tahun 1995. Coleman dikenal sebagai pengarang muda pada bidang studi sosiologi industri. Ketika mulai mengajar di Chicago, ia menjadi penulis junior menganalisis beberapa masalah yang dibahas dalam Union Demokrasi. Selanjutnya, Coleman mengalihkan perhatiannya dari kehidupan praktis ke suasana murni sosiologi matematika, terutama Introduction to Mathematical Sociology pada tahun 1964 dan The Mathematics of Collective Action tahun 1973. Di tahun-tahun kemudian Coleman beralih ke teori sosiologi, terutama teori pilihan rasional, dengan diterbitkannya buku Foundation of Social Theory pada tahun 1990. Dan tahun 1989 menerbitkan jurnal Rationality and Society. Kumpulan karya yang diterbitkan dalam jurnal ini mencerminkan keanekaragaman yang hampir tak dapat dipercaya, dan itu belum termasuk bahasa ringkas 28 buah buku dan 301 artikel yang tercatat diringkas oleh Coleman. Coleman sangat dipengaruhi oleh Merton, terutama kuliahnya tentang Durkheim dan aktor sosial sebagai penentu perilaku individu. Coleman pun mendapat pengaruh dari pakar metodologi Paul Lazarsfeld. Minatnya terhadap metode kuantitatif dan sosiologi matematis berasal dari Lazarsfeld. Seymour Martin Lipset menjadi anggota tim junior riset Lipset. Dengan demikian, akhirnya berpartisipasi menyusun laporan yang berjudul Union Demokrasi. Dengan demikian, pelatihan sarjana Coleman memberinya pengantar yang kuat bagi teori, metode, dan hubungannya di dalam riset empiris. Selanjutnya adalah pemikiran James Coleman. Teori pilihan rasional Coleman menekankan bahwa seorang individu melakukan sebuah tindakan yang mana tindakan tersebut akan memanfaatkan sumber daya yang ia miliki untuk mencapai sebuah tujuan. Prinsip dasar teori pilihan rasional berasal dari ekonomi neoklasik. Teori ini menjadi populer ketika Coleman mendirikan jurnal Rationality and Society pada 1989 yang dimaksudkan untuk menyebarkan pemikiran yang berasal dari perspektif pilihan rasional. Coleman selanjutnya menyatakan bahwa untuk makhluk yang sangat teoretis, ia memerlukan konsep yang lebih tepat mengenai aktor rasional yang berasal dari ilmu ekonomi, yang melihat aktor memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan atau yang memuaskan kegiatan dan kebutuhan mereka. Artinya, aktor mempunyai tujuan dan tindakannya tertuju pada upaya untuk mencapai pada tujuan itu. Teori ini dalam pandangan Coleman sebagai paradigma tindakan rasional yang merupakan integrasi berbagai paradigma sosiologi dengan menggunakan teori pilihan rasional sebagai landasan tingkat mikro untuk menjelaskan fenomena tingkat makro. Ada dua unsur utama dalam teori Coleman, yaitu aktor dan sumber daya. Sumber daya adalah sesuatu yang menarik perhatian dan dapat dikontrol oleh aktor. Coleman menjelaskan bahwa dalam suatu sistem sosial minimal terdapat dua aktor yang mengendalikan sumber daya tersebut.
Keberadaan sumber daya menjadi pengikat yang mengakibatkan sifat saling membutuhkan di antara keduanya. Nah, sehingga secara tidak langsung tindakan yang melibatkan kedua aktor tersebut tertuju pada tingkat sistem sosial. Nah, Coleman membagi beberapa unsur untuk menganalisis fenomena makro, yaitu perilaku kolektif. Nah, perilaku kolektif ini cirinya sering tidak stabil dan kacau. Sukar dianalisis berdasarkan perilaku perspektif pilihan rasional. Namun, menurut Coleman, teori pilihan rasional dapat menjelaskan semua jenis fenomena makro, tak hanya yang teratur dan stabil saja. Apa yang menyebabkan perpindahan aktor rasional ke berfungsinya sistem yang disebut perilaku kolektif dilakukan secara sepihak, bukan sebuah pertukaran. Yang kedua itu norma diprakarsai dan dipertahankan oleh beberapa orang yang melihat keuntungan yang dihasilkan dari pengalaman terhadap norma dan kerugian yang berasal dari pelanggaran norma itu. Nah, norma sendiri itu adalah fenomena tingkat makro yang ada berdasarkan tindakan tujuan di tingkat mikro. Norma terbentuk karena adanya penyerahan hak dan kendali sebagian orang dan diterima oleh sebagian pihak lainnya, sehingga kendali yang dipegang tersalurkan secara luas kepada seluruh aktor. Nah, yang ketiga yaitu aktor korporat. Di dalam kolektivitas, aktor tidak boleh bertindak menurut kepentingan pribadi, tetapi harus menurut kepentingan kolektivitas. Baik aktor kolektif maupun aktor individual mempunyai tujuan masing-masing. Nah, aktor kolektif memiliki peran penting untuk bertindak demi keuntungan atau kerugian individu. Di dalam kolektivitas yang terjadi, para aktor tidak dapat bertindak atas kepentingan sendiri, melainkan harus kolektif. Kontekstualisasi pemikiran James Coleman dengan realitas sosial saat ini. Teori pilihan rasional yang diusung Coleman sangat relevan dengan realitas saat ini. Nah, meskipun di sisi lain banyak kritikan terhadap teori pilihan rasional James Coleman ini. Nah, fenomena yang sering terjadi pada saat ini di masyarakat modern dan pragmatis antara lain itu seperti mahasiswa melakukan apa saja agar mendapatkan nilai bagus dari dosennya. Nah, hal ini dapat terjadi karena mahasiswa melihat adanya sumber daya seorang dosen untuk memberi nilai, dan dosen sebagai aktor pemilik sumber daya dapat melakukan hal lebih terhadap mahasiswanya. Nah, di sisi lain, dosen juga melihat sumber daya yang ada pada mahasiswanya untuk dimanfaatkan guna mencapai tujuannya. Contoh lain adalah pengunjung perpustakaan atau pemustaka yang memanfaatkan layanan coworking space di perpustakaan. Ketika pengguna dihadapkan pada sebuah layanan coworking space yang ada beberapa pertimbangan bagi mereka untuk tetap bisa memanfaatkan layanan dengan maksimal. Di antaranya yaitu menggunakan layanan dengan memanfaatkan WiFi, dibantu dengan kecepatan akses internet. Kedua, menggunakan layanan coworking space dengan belajar dengan banyak teman ataupun sekedar bertemu dan membaca buku. Yang terakhir, memanfaatkan layanan dengan mendapatkan minuman gratis. Biasanya kalau yang di perpustakaannya ada layanan seperti itu. Tempat yang tenang dan terjangkau serta dapat fasilitas yang menunjang. Di antara pertimbangan-pertimbangan tersebut, pengguna akan menggunakan pilihan rasionalnya dengan mempertimbangkan untung rugi dari tindakan yang dipilihnya. Nah, berdasarkan teori yang dikemukakan Coleman mengenai pilihan rasional, bahwa rasionalitas seseorang dihasilkan dari dua faktor kunci, yakni alat dan aktor untuk mencapai keuntungan maksimal yang mendasari suatu pilihan tersebut. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.